Lihat situsku penuh dengan warna, ada yang hitam dan ada yang putih. Tapi sayangnya sekarang diblokir. Aduh, gimana cara membukanya? Kalau mau tahu cara bukanya, kita mesti tanya pejabat eselon 7 dari Kominfo. Oh, yang ibu itu? Ibu-ibu. Aku tahu. Kita mesti menghormati beliau. Ibu Infoningrum. Infoningrum. Coba kita ini. Ibu Infoningrum. Saya lagi ya. Info, apa kabar Binfo? Ibu, saya bilang ibu. Mentang-mentang diblokir warnanya hitam. Tapi tadi merasa kayak tawan kanak-kanak tadi lagunya ya. Lucu ya, tuh ya? Tapi memang tingkahnya juga pemblokiran tanpa ada pemberitahuan juga tingkah anak-anak juga sih. Harusnya ada pemberitahuan dulu gitu, kemudian dipanggil dulu bener nggak, baru dikasih Jadi hukuman. mendidik ya Bu ya. Tapi kalau saya baca yang diblokir banyak kok. Ada 22. Disuruh saya buka lagi. Jangan-jangan bisa blokir nggak bisa buka, jangan-jangan ya. Nah itu dia memang pemirsa, kemudian apa yang terjadi saat ini dan menimbulkan banyak kontroversi adalah pemblokiran 22 situs yang diduga merupakan atau menyebar atau mengandung paham-paham radikalisme. Ini yang kemudian menimbulkan kontra adalah bahwa para pemilik atau pemret dari situs tersebut tidak dipanggil, tapi BNPT dan Kominfo langsung memblokir situs tersebut. Kita akan melihat berita selengkapnya seperti apa. Ini dia untuk Anda. Laman depan milik kominfo.go.id ini pada Senin lalu memuat pemberitahuan tentang pemblokiran sejumlah situs internet. 22 situs ini dianggap menyebarkan paham radikal. Setelah melalui analisa dan berdasarkan laporan dari masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT meminta pemblokiran beberapa situs yang disinyalir membuat paham radikal. Di dalam web itu menayangkan atau menjelaskan bagaimana mengajak orang untuk khususnya untuk mengikuti paham-paham jihad yang radikal dalam rangka untuk melaksanakan kegiatannya, dalam rangka untuk kegiatan teroris. Di samping itu juga dijelaskan juga dan juga diarahkan juga dalam rangka pemahaman takfiriah yang keras, yang radikal sehingga membuat orang gampang mengkafirkan orang lain dan juga membuat orang ketakutan yang sangat. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia meminta agar Menkominfo lebih jeli dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang diduga berpaham radikal. Oleh karena itu, kita mengharapkan ada kriteria yang jelas tentang materi radikalisme di dalam situs-situs itu. Kemudian yang kedua, untuk itu pemerintah perlu betul-betul selektif ketika mau menutup situs yang semacam itu. Wakil Presiden Yusuf Kala pun meminta Kominfo cermat bersikap. Kalau memang jelas-jelas itu bagian daripada radikalisme, otomatis bisa diblokir. Tapi kalau tidak, ya harus diperiksa betul. Iya harus. Jangan semuanya yang katakanlah yang ada nama Islamnya langsung, tidak. Sejumlah netizen menyebutkan beberapa situs yang masuk dalam daftar blokir Kominfo bukanlah situs-situs pendukung radikalisme seperti yang dituduhkan BNPT. Sementara sejumlah netizen lain mendukung langkah yang dilakukan Kominfo untuk menangkal radikalisme. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, alasan dari BNPT dan Kominfo memblokir 22 situs itu adalah sebagai langkah awal untuk menutup atau juga menekan penyebaran paham ISIS di Indonesia. Akan tapi kita malam hari ini membahas lebih dari sisi para pemilik situs tersebut. Apakah benar mereka berupaya untuk menyebar paham-paham ISIS atau mungkin jangan-jangan apa yang dituduhkan oleh pemerintah itu jauh dari apa yang sudah mereka lakukan. Selamat malam, sini ada Mas Budi Marta dari Pemret gemaislam.com dan di sini juga ada Babi Ridwan Saidi, budayawan. Satu lagi di sini crime analisis Mas Mustafa Nara. Pertama sekali saya akan ke Mas Budi Marta di sini sebagai salah satu yang paling terkait, salah satu situs yang diblokir hingga saat ini, Mas ya? Iya, masih diblokir sampai. Oke. Apa kemudian keluhan dari para pembaca yang setiap hari bisa baca, sekarang nggak bisa lagi baca-baca informasi dari Gema Islam? Iya. Para pembaca tentunya mereka sangat kecewa dengan adanya pemblokiran ini ya, karena
mayoritas dari pembaca itu sudah mengetahui isi apa yang ada di dalam website kami. Karena selama ini kami tidak pernah merasa menyebarkan ajaran-ajaran yang disebutkan oleh BNPT bahwa situs yang ditutup itu adalah situs yang radikalisme, yang mengajarkan kepada terorisme, apalagi bergabung kepada ISIS. Kami tidak pernah mengajarkan yang demikian. Oke, lantas di situs gemaislam.com apa saja informasi yang diberikan? Iya, gemaislam.com ini adalah situs di bawah naungan Ormas Perhimpunan Al-Irsyad. Jadi yang pertama adalah isinya kegiatan-kegiatan Ormas yang ada di daerah-daerah, yang di cabang-cabang, juga yang di pusat tentunya. Di samping itu ada informasi keislaman, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Yang tentunya mayoritas dari apa yang kami muat tentang informasi ini dari website-website yang ada di internasional ya, kayak dari BBC, dari CNN dan yang lainnya. Oke, sebenarnya memang dari BNPT sendiri masih agak rancu ya mengenai definisi radikalisme seperti apa yang kemudian dilarang. Tapi ada beberapa penjelasan dikatakan salah satunya adalah mengkafir-kafirkan, juga mengajak untuk berjihad. Salah satunya juga adalah bagaimana kemudian negara itu, pemerintahan republik atau juga demokrasi itu juga tidak diinginkan, harus diganti dengan pemerintah dengan sistem Islam gitu kan. Apakah ada hal tersebut di dalam situs Mas Gema Islam itu seperti itu? Kami tidak merasa demikian dan bisa dibuktikan, silahkan. Bahkan ada sesuatu yang teman-teman menganggap ini adalah satu hal yang sangat fantastis ya. Bahkan artinya begini Mbak, jadi situs kami ya atau lembaga kami ini bermitra baik dengan BNPT ya. Punya hubungan yang baik, artinya bahkan sebagian dari kegiatan-kegiatan BNPT itu kami muat. Yang lebih ininya lagi, ulama yang biasa dipanggil oleh BNPT, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ulama asal Yordania, itu sudah bermitra dengan kami sebelum bermitra dengan BNPT, ulama tersebut. Ini satu hal yang sangat aneh sekali. Oke, saya ke Babe Ridwan Saidi dulu. Babe, Mas Budi dan teman-teman merupakan gerakan masyarakat kalau kita bisa. Ormas, dari Ormas kemudian mereka pengen ada media untuk bisa menyebarkan informasi, adalah situs. Kemudian ini diblokir oleh pemerintah. Babe melihatnya seperti apa? Kalau mengenai radikalisme ya perlu ada definisi, karena hukum itu soal definisi. Jadi nggak bisa hukum itu tanpa definisi. Nah ini yang harus didudukkan, dan karena itu pada pandangan saya mereka, kalau mereka sebagai badan hukum rata-rata itu dapat menggugat sebenarnya blokade ini kepada pengadilan. Jadi jangan cuman menghadap sono menghadap sini, ya kan? Ini kan bukan urusan orang beranak ya. Kalau urusan orang beranak bisa yuk menghadap sana menghadap sini. Iya. Ini adalah urusan yang mempunyai konteks yang agak luas ya. Oke. Buat saya penting itu. Oke, nanti kita akan melihat apakah benar seperti itu. Dari crime analysis melihat seperti apa. Sesaat lagi hanya direspon. Kalau ada kata ISIS, ada kata Al-Qaeda, dia langsung dicoret itu. Padahal itu adalah memerangi ISIS. Itu di antara ada sekitar 4 atau 5 website itu yang isinya memang keras. Isinya ngajak jihad, ngajak perang, isinya pokoknya. Mas Nahra katanya, dari situs inilah kemudian faham-faham itu menyebar ke anak-anak muda, kemudian terilhami untuk pergi berjuang bersama ISIS. Seperti apa? Pertama yang perlu saya luruskan dulu, jadi pemerintah ini menganggap sesuai undang-undang terorisme ya, yang namanya terorisme itu adalah kejahatan extraordinary crime. Jadi kejahatan paling besar, selain itu ada korupsi, ya, ada narkoba. Karena memang mindset BNPT, Densus, bahkan pemerintah itu tidak ada penyebab lain selain ya yang pemeluk agama Islam. Maka di sini semua teroris 99,999% itu agamanya Islam. Maka disitulah yang kemudian menjadi fokus. Maka dari itu hampir semua website yang bernuansakan Islam itu pasti dicurigai. Nah, meski misalnya begini sih contoh, websitenya itu isinya seperti Gema Islam, tapi kalau namanya misalkan the apa pakai bahasa Inggris nggak bakal dicurigai. Maka yang di berdel yang di blokir ini pasti namanya Islam. IKL Islamic Center, VOE Islam, Gema Islam, semua nama Islam pasti yang menjadi
Karena di otak-otak bapak-bapak ini semua yang radikal berdekatan dengan ajaran agama Islam, bukan agama yang lain. Nah, itu yang pertama yang perlu saya luruskan. Tetapi saking mudahnya pula mendapatkan website ini, maka banyak pihak yang menjebak dengan model ini. Sekarang gampang sekali membuat domain website itu murah, maka sekarang siapapun bisa membuat website. Maka dari itu di antara 22 yang dipanggil itu belum tentu semuanya itu ada pemiliknya. Kalau dipanggil semuanya itu mungkin 1, 2, 3 atau 4 biji itu nggak ada orangnya. Karena apa? Mungkin itu dibuat oleh pihak lain yang ingin menjelek-jelekan seperti umat Islam. Nah, oleh karena itu sangat mudah sekali kalau ingin mengeneralisasi bahwa semua website ini harus diblokir karena alasannya ya website yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu itu untuk kemudian menjadi alasan supaya website yang lain ada alasan untuk diblokir. Nah, pemerintah pinter ini. Website ini bukan ditutup, tetapi diblokir. Berbeda. Kalau ditutup, maka domainnya itu nggak bisa dipakai. Tetapi kali ini blokir saja adalah menutup akses supaya orang tidak bisa membuka atau membaca isi dari website dia. Yang ditutup adalah aksesnya. Tapi dia masih bisa membuat berita terus bisa. Tetapi saya nggak bisa membaca berita dia. Ini pinternya pemerintah. Nah, maka dari itu kalau mau lapor polisi, yang lapor bukan dia, tetapi pembaca. Saya misalkan, saya bisa ke polisi untuk melaporkan aksi pemblokiran ini. Tetapi kalau saya lapor polisi ya tentu sia-sia. Karena polisi pemiliknya Densus pula. BNPT pula, isinya polisi pula. Yang meminta untuk blokir juga BNPT, yang juga kepalanya juga polisi. Jadi menurut dalam fenomena ini percuma kemudian orang mempersoalkan ini dari segi hukum. Nah, inilah yang terjadi saat ini sehingga website-website, portal, situs ini kemudian menjadi fenomena yang aneh karena ini menurut saya bagian dari media seperti pada umumnya, cuma bentuknya portal, bentuknya website, sehingga kalau ini ditutup, diblokir, ini adalah sifat kekanak-kanakan yang tidak perlu terjadi karena ini termasuk pembungkaman pers. Nah, kenapa ini tidak layak, tidak lazim? Karena saya sendiri mempelajari kriminal, mempelajari kejahatan itu dari dua sisi informasi yang berbeda. Kalau dari informasi sebelah saja, itu namanya nggak cover both side. Maka dari itu saya perlu informasi yang nomor 2, informasi lainnya. Berita juga demikian. Maka dari itu media mainstream itu penting, tetapi menjadi tidak lengkap kalau nggak ada media Islam. Oke. Terkait dengan terorisme, radikalisme. Baik, Mas, ini ada banyak. Ada 22 yang saya kantongi nama di sini. Tahu nggak sih pemret-pemretnya satu sama lain saling mengetahui nggak? Atau mungkin ada ini situs-situs seperti situs-situs siluman gitu, nggak tahu siapa yang buat, tiba-tiba ada aja. Iya, ya jadi keadaannya memang seperti itu. Kami sudah kumpul dan banyak di antara situs-situs itu yang kami tidak mengenal siapa mereka, pemiliknya di mana, begitu Mbak. Jadi Oke. Pernah membaca situs-situs yang tidak tahu siapa pemiliknya dan itu? sebagiannya ya sering, ya karena itu punya kawan-kawan. Oke. Punya perkumpulan nggak sih yang mengawasi? Sampai saat ini belum ada. Oke. Kira-kira Mas Nahara perlu nggak sih ada yang mengawasi? Sebenarnya ini portal-portal ini nggak perlu diawasi karena mereka ini sebenarnya kalau isinya itu merugikan masyarakat, mereka juga akan membaca lagi kok. Misalnya nih, ada salah satu web namanya Al-Mustabal ya. Al-Mustabal. Ada lagi 3 lagi yang saya sudah teliti 22 itu. Itu di antara ada sekitar 4 atau 5 website itu yang isinya memang keras. Isinya ngajak jihad, ngajak perang, isinya pokoknya ngajak berkelahi aja. Ngajak bom bunuh diri aja, menceritakan tentang kehebatan kelebihan dari orang-orang yang berjihad, berperang ada. Nah, tapi saya malah curiga terhadap website ini. Website yang baik itu adalah website yang selalu dirindukan oleh pembacanya. Ketika membaca website itu saya menjadi jengkel. Tentu website itu patut saya curigai sebenarnya ini pemiliknya ada atau tidak. Nah, ini seperti website porno. Kalau website porno itu ketika dipanggil oleh Kominfo tidak ada pemiliknya, langsung diblokir, langsung ditutup. Ini kalau dipanggil gak ada orangnya, tidak apa-apa, langsung tutup saja. Diduga ini adalah buatan katakanlah kelompok-kelompok yang ingin menjelekkan tadi seperti saya sebut. Maka pemiliknya gak akan nongol karena memang sengaja dibuat isinya radikal. Ya seperti itu. Jadi, tetapi kalau sudah ada orang-orangnya, ini saya kira memang ada manajemennya. Nah, yang ada manajemennya ini patut dibuat pengawasan, nggak apa-apa. Oke. Ini kan memang sudah rapi, ada pemimpin perusahaan, bahkan ada ada NPWP-nya, ada semuanya ada, domisili aja, semuanya ada karena berbentuk badan usaha.
Tetapi kalau yang liar, yang dipanggil nggak ada orangnya, silahkan tutup saja seperti website porno. Betul nggak, Be? Begini, itu makanya perlu hukum. Ya Hukum. kan tidak mesti ke polisi, kan bisa gugatan perdata. Ya, betul bisa. Itu yang saya maksudkan. Karena kalau tidak juga hukum ditegakkan, ini juga agak susah gitu. Ya. Makanya tadi saya mengkritik, jangan menghadap terus gitu. Ada satu langkah gugatan perdata atau apapun. Jadi di sini menurut hemat saya, pembaca juga kontrol kayak tadi yang disebut situs abal-abal ya, seolah-olah membela Islam, tapi enggak. Tapi kita juga bisa. Ya, bagaimana kalau memang di 22 situs ini dalam menyaring informasi berita-berita dari luar, kemudian tanpa tidak sengaja gitu kan, menyebab paham juga, kemudian diilhami oleh para remaja untuk ikut berjuang membela. Itu kita sepakat. Seperti tadi kan ada panggil penanggung jawabnya, kalau dia nggak datang ya dia abal-abal, berangus. Kalau ini kan mereka datang. Nah, ya kan? yang aneh itu website ini sebenarnya menurut saya ini filternya salah untuk memfilter 22 ini. Karena setelah saya teliti semua website itu yang mengajak jihad, mengajak perang juga nggak ada sebenarnya, kecuali yang 4-3 yang saya curigai. Yang abal-abal tadi itu ya. Tapi sebenarnya website ini kata kuncinya yang mereka dipakai untuk filter, misalkan kalau ada kata ISIS, ada kata Al-Qaeda, dia langsung dicoret itu. Padahal itu adalah memerangi ISIS. Tapi kalau gitu website umum membahas mengenai ISIS banyak juga. Tapi filter pertama kan domainnya Islam dulu. Ya. Tapi bisa aja sih berdalih, walaupun sebenarnya memang tujuannya memblokir. Mas Ponco, ini menarik karena diblokir gara-gara ada kata ISIS itu tadi. Padahal saya itu dari SMA anggota ISIS tuh. Waduh. Saya sesi olahraga. Oh ya ampun. Saya kalau makan OSIS biasanya. Itu sosis. Makin salah. Nah, tadi intinya sebetulnya ya, blokir itu lihat sisi positifnya tahun 60 di Indonesia sudah pernah ada, Pak. Loh kok? Jadi malah mengangkat budaya lokal, kearifan lokal. Itu almarhum Haji Blokir. Oh, teman Haji Nasir. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sesaat lagi, tetap bersama kami hanya di Respon. Kalau memang lu nggak suka Pancasila, pergi aja ke negara lain. Nah, begitu pergi ke Suriah, dicari. Jadi ini nanti ada cerita soal portal ditutup, nanti ada cerita lain lagi. Saban hari akan muncul. Karena ini pemerintah yang didukung oleh agama Islam, ini adalah pemerintah yang acak-acakan. Kayak Babe ini, pakai baju yang berwarna hitam, kopiah hitam, lama-lama juga akan diburu karena warnanya mirip dengan bendera ISIS, Ya, jadi jangan main-main dengan cerita Islam. Ya bisa kita apresiasi memang setelah bebelas-belas warga negara Indonesia yang kemudian pergi, kemudian berjuang bersama ISIS, kemudian BNPT baru kerja, langsung blokir 22 situs. Tapi agak telat ya Mas Nahra ya. Kita itu aneh, ya kita aneh. Misalkan gini, katanya di Nusa Kambangan itu adalah penjara paling ketat pengamanannya. Tetapi apa yang terjadi? Deklarasi ISIS itu justru berasal dari Nusa Kambangan. Dengan membentangkan spanduk oleh Abu Bakar Basir misalnya. Siapa yang menyuplai spanduk itu, siapa yang membukakan pintu, siapa yang memotret, siapa yang memberi kesempatan, kan itu oknum sendiri. Ini kan soal pemerintah ya. Jadi soal kejahatan besar ini mestinya juga pengamanannya juga besar, bukan sebaliknya. Ada teroris lari. Ini kan pemerintah sendiri yang membuat peluang seperti itu. Termasuk orang yang ke Suriah. Kadang-kadang kan saya bingung di media sosial itu saya lihat kadang-kadang itu disindir gitu. Kalau memang lu nggak suka Pancasila, pergi aja ke negara lain. Nah, begitu pergi ke Suriah, dicari. Kadang-kadang lucu. Iya. Begitu pergi ke Suriah, dicari, kemudian diburu sebagai teroris. Ini lucu. Nah, misalnya kemudian kamu tuh harus menghormati agamamu, melaksanakan agamamu secara kafah misalkan. Tapi begitu orang pakai jilbab, pakai itu, kemudian dicap sebagai terduga teroris. Aneh. Lalu kemudian BNPT misalkan, ini lucu, hal lucu yang saya lihat dulu ya. Katanya takut kalau para terduga teroris, para radikal itu mengganggu Pancasila. Tetapi mereka menutup situs itu juga melanggar Pancasila, nggak ada musyawarah sama sekali. Ditutup dulu, diblokir dulu, kemudian baru mikir, ini benar nggak sih? Ketika banyak orang protes, dia baru sadar, kita belum rapat ya sama yang kita blokir itu. Nah, ini juga nggak Pancasilais. Jadi seperti ini harus diperbaiki. Ini soal pemerintah. Kadang-kadang memang telat, ya kadang-kadang telat. Tetapi ya, kita itu ya maklum lah, aparat kita kadang SDM-nya itu nggak nutut gitu. Kadang-kadang itu. Tapi anggarannya enggak ya? Tapi anggarannya enggak ya? Anggarannya selalu naik. Jadi soalnya itu kalau prestasinya banyak itu diukur dari pendapatan. Semakin banyak teroris yang ditembak,
anggaran naik. Semakin banyak seminar tentang radikal, anggaran naik. Maka dari itu, nah kemarin itu ada seminar besar, ya, seminar besar International Conference Terrorism and ISIS. Sebelum konferensi itu, banyak penangkapan terhadap terduga ISIS. Pemilik tur ditangkap dengan segala aksinya, tuh mendobrak pintu. Lalu pendananya konon tangkap juga. Dari selama berapa hari itu ada penangkapan. Jadi, tapi berakhir dengan konferensi itu, berakhir dengan seminar itu. Setelah seminar nggak ada kejadian apa-apa kecuali penutupan ini, memblokir. Baik. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kalau pemerintahan sebelumnya radikal yang berbeda ya, penutupan situs-situs porno gitu. Kalau sekarang radikal Berganti. Islam gitu kan. Kemudian, Babe melihatnya seperti ini seperti apa sih? Kan ada sistem ya sendiri sekarang untuk pengakses pornografi, sehingga agak tidak segampang itu. Juga saya kira kalau ada dipelajari benar-benar situs yang mempropagandakan radikalisme, juga ada sistem yang bisa kita sulit mengakses itu. Jadi tidak perlu sekarang katanya era reformasi ya kan melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi menurut pendapat saya yang sekarang ini nomor satu adalah pemerintah tidak terkoordinir dengan baik ya. Bagaimana bisa pembatalan pelabuhan Vilamaya disampaikan oleh Wakil Presiden? Kan Wakil Presiden tidak bisa mengeluarkan surat keputusan. Baik. Jadi ini yang saya lihat dari segi administrasi negara. Baik. Ya, itu harus ini diperbaiki. Acak-acakan. Itu Kementerian Ekonomi Kreatif tahu-tahu mau menghidupkan lagi layar tancap. Layar tancap itu kan udah 40 tahun, ya kan? Yang terkait ISIS saja, ini layar tancap ya. Dihidupkan lagi. Jadi tidak ada konsep apa-apa itu yang kesalahan dari pemilih karena kita memilih orang yang sensasional. Ini akibatnya. Jadi ini nanti ada cerita soal portal ditutup, nanti ada cerita lain lagi. Saban hari akan muncul. Jadi kita akan terus tidak akan bosan kita akan bicarakan hal ini karena ini pemerintah yang didukung oleh agama Islam. Ini adalah pemerintahan yang acak-acakan, itu masalahnya. Ya kan, sehingga agama Islam jadi korban sendiri dari pemerintah yang acak-acakan. Ini persoalan yang kita hadapin. Nah, kalau soal ISIS ya, harus dijelaskan. Apakah mengucapkan ISIS langsung ditangkap? Ya kan? Kan lihat konteksnya. Jangan sampai terjadi seperti di zaman dahulu kala, karena raja sial, dia punya putri yang cakep, kawin sama tukang kacang. Sehingga raja malu, mantunya tukang kacang, mengucapkan kata kacang aja ditangkap. Jadi ini nggak bisa kita kayak begini, sehingga tukang kacang membisu. Dia pikul aja dagangannya, nggak berani teriak kacang-kacang, takut ditangkap. Nah ini yang harus negeri yang sudah mirip seperti negeri Abu Nawas ini, ya kan? Supaya segera ditertibkan, itu pangkalnya. Jadi ini penutupan 22 portal itu hanya itu satu produk saja dari pemerintah yang acak-acakan. Baik. Dari Gema Islam dalam melihat ISIS dan gerakan ISIS yang kemudian saat ini sedang berjuang gitu, posisinya Gema Islam seperti apa? Ya, yang jelas yang pertama bahwa kami sudah lama tidak setuju dengan tindakan seperti itu, ya, karena memang para ulama juga sudah menjelaskan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh ISIS ya seperti tindakan-tindakan yang bisa dikatakan ya tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri sebenarnya. Kan pemerintah ISIS tidak boleh sudah langsung beredar seperti itu, pemerintah bawanya kan seperti itu. Apakah seperti itu Mas Nahra? Saya tuh nggak tahu pertimbangannya. Ya. Kalau misalnya dibandingkan nih, korban dari ISIS yang meninggal berapa, korban karena narkoba yang meninggal berapa, korban karena pembunuhan yang meninggal berapa sih anak-anak Indonesia maksud saya. Itu saya kira porsinya sangat kecil ISIS itu. Maksudnya gara-gara ISIS kemudian 500 orang meninggal. Gara-gara narkoba 3 orang hanya meninggal. Lebih besar ISIS kan nggak terjadi. Korban terbesar itu ya dari narkoba itu. Tetapi ini kan lucu pertimbangannya, Pak. Kalau filternya itu soal korban ya, jumlah korban. Kemudian indikasinya apa nggak jelas. Indikasi orang kemudian disangkutkan dengan ISIS kan nggak jelas. Nah padahal kita sendiri orang Indonesia itu sebenarnya tidak tahu pasti. Saya menduga orang-orang Indonesia yang pergi ke sana untuk berjuang di sana itu ketipu semua itu. Karena rata-rata orang yang pergi ke Suriah, ini sebagian yang mengaku kepada saya, penelitian saya di Kejahatan, itu ada yang cuma mendapat undangan melalui email.
dengan iming-iming gaji 150 juta per bulan. Lalu ada iming-iming penjemputan di Suriah, di perbatasan. Akan diatur penjemputan. Dia tidak kenal siapa yang menjemput. Kenapa mereka tertarik ke sana? Karena keluarga-keluarga yang datang berangkat ke Suriah itu di sini memiliki persoalan. Jadi ada saudaranya yang pernah ditembak oleh Densus, padahal tidak ada kesalahan. Ya. Ada keluarganya yang ditangkap oleh aparat, dituduh sebagai terduga teroris, tapi nggak ada pengadilan. Akhirnya mereka mengadu kemana-mana, nggak ada yang mau nerima. Oke. Akhirnya mereka kecewa, daripada mereka dongkol di Indonesia, udahlah sekalian ke Suriah. Itu yang terjadi. Nah, padahal ke Suriah itu belum tentu benar apa yang dituju adalah ISIS beneran. Akhirnya sampai sana ada yang meninggal, ada yang tidak tahu harus kemana, ditangkap pula oleh Turki. Jadi seperti itu. Mereka sebenarnya banyak ketipu ke sana itu, tapi kita menyikapinya, udah mereka ketipu, udah jatuh tertimpa tangga pula. Kita buru pula mereka sebagai teroris. Tapi apakah benar memang cara pengajakannya itu bisa melalui sebuah website? Apakah memang seperti itu? Enggak lah. Website itu sudah ada sejak kapan. Artinya tidak melulu kemudian orang menjadi sesat, menjadi radikal, menjadi teroris karena web. Enggak, itu teori yang salah, yang sesat itu. Tetapi kalau ada orang yang kejebak, yang ditipu, yang dipengaruhi dengan website, boleh. Tapi kan siapapun bisa membuat website, siapapun bisa membuat email, siapapun bisa mengirim pesan melalui BBM dan jejaring sosial. Ini sesatnya di sini. Ada pengakuan melalui Twitter, kita langsung percaya. Kami ini ISIS, kami ini bekas penerjemah ISIS, kami ini sopirnya ISIS. Langsung kita percaya, langsung kita wawancarai melalui Twitter. Loh, kok melalui Twitter? Sumber ISIS kok melalui Twitter? Akhirnya semua menjadi sesat. Kita semua menjadi paranoid. Saking paranoidnya, sekarang ini orang yang pakai kaos, ada tulisannya La ilaha illallah, langsung ditangkap. Ada orang pakai bendera tauhid di rumah, langsung diburu sama Pak RT. Saking paranoidnya. Bahkan mungkin suatu saat, kayak Babe ini, pakai baju yang berwarna hitam, kopiah hitam, lama-lama juga akan diburu karena warnanya mirip dengan bendera ISIS. Saking paranoidnya. Sesaat lagi Respon akan kembali. Semuanya jelas di website itu tercantum ya, alamatnya, nomor teleponnya, struktur organisasinya. Karena itu yang kita menjaga ini, kita bekerja keras. Ya kan, kita banyak kerja. Jadi jangan main-main dengan cerita Islam. Supaya tidak ada kesalahpahaman yang mengenai gerakan-gerakan radikal. Apa yang akan dilakukan oleh Gema Islam? Ya, yang jelas masyarakat, khususnya para pembaca setia Gema Islam, mereka tahu bahwa Gema Islam selama ini tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti dituduhkan oleh pemerintah kepada kita. Dalam hal ini kami tentu sangat kaget ya ketika tiba-tiba diblokir tanpa diberitahu terlebih dahulu. Dan ketika kami menghadap Kemenkominfo, dari pihak sana mengatakan kami mau memberitahunya kemana, sedangkan pada website-website itu tidak ada alamatnya, katanya. Padahal nyatanya semuanya jelas di website itu tercantum ya, alamatnya, nomor teleponnya, struktur organisasinya, pemimpinnya siapa, semuanya jelas, emailnya ada. Artinya memang tindakan ini sangat disayangkan sekali. Kenapa tidak diberitahukan terlebih dahulu? Kalaupun memang ada sesuatu yang dianggap sebagai ekstrem atau radikal oleh pemerintah, tolong tunjukkan dulu yang mana. Oke, Mas Nahra sebagai analisis crime melihatnya apa benar seperti itu? Jadi memang ada yang lucu dalam kasus ini. Misalnya tadi saya sebut Gema Islam ini kan mitranya BNPT. Ya. Kenapa juga ikut diblokir? Tentu ini awalnya pertanyaan yang serius. Tetapi setelah beberapa hari saya pikir-pikir, ini memang tidak lucu sebenarnya. Ini nggak lucu sama sekali. Kenapa? Karena rupanya saya temukan satu benang merah di antara 22 website termasuk yang 7 itu. Ada satu benang merah yang membuat mereka harus dibantai, tanda petik, harus diblokir. Kenapa? Karena hampir semua website ini memusuhi satu kelompok yang selama ini didengung-dengungan kita lihat di media sosial. Apa itu? Mereka melawan Syiah semuanya. Ini satu benang merah yang perlu saya tarik. Kalau mereka melawan BNPT, ini tidak melawan dia. Mereka mitra BNPT. Kalau ukurannya melawan BNPT atau dia radikal. Saya yakin mereka nggak radikal karena dia temannya BNPT. Ngapain juga diblokir. Yang betul adalah semua website yang diblokir ini adalah semua memusuhi kelompok tersebut. Saya nggak akan bilang bahwa apakah kelompok tersebut kemudian memakai tangan BNPT itu menghantam mereka. Saya nggak akan bicara itu. Tapi indikasi yang saya dapat seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah langkah yang tidak adil menurut saya secara hukum maupun secara apapun nggak adil. Kalau misalkan website ini radikal, tidak Pancasilais.
dan bahkan ini menebar kebencian yang sering saya dengar ya, meskipun ini sebenarnya nggak pantas diucapkan, karena banyak pula website yang menebar kebencian tapi tidak diblokir. Misalkan ada namanya islamtoleran.com. Ini website ini sangat mengadu domba, sangat tidak bijak, dan ini website ini sangat berbahaya. Tapi nggak pernah mengadu domba antar umat ini. islamtoleran.com nggak pernah ditutup. Namanya toleran. Nama toleran, tapi dia dipakai untuk mengadu-adu. Nah, saya pernah telepon ke orangnya yang adminnya, saya tanya, ini siapa yang membiayai? Katanya dibiayai oleh semua agama, malah tambah ngeri. Kenapa nggak diblokir pula kan? Yang pertama. Kemudian websitenya Islam Liberal, jaringan Islam Liberal. Itu tambah bahaya lagi, sesat sekali website itu. Tapi nggak pernah diblokir pula. Padahal itu juga menebar kebencian. Tapi kenapa yang diblokir adalah yang bernuansakan Islam, yang Islam lurus-lurus ini. Nah, perlulah keadilan keseimbangan di situ supaya hukum ini ditegakkan secara adil. Jadi bukan tebang pilih, ini kan diskriminatif toh. Ini yang apa namanya, yang kelompok-kelompok berjenggot ini yang ditutup. Tapi kalau kelompok yang jiladi, tidak pernah itu disentuh-sentuh itu. Nah, padahal ini pula berbahaya pula. Ini juga tidak Pancasilais karena dia mengadu domba, mengganggu firqah, kemudian memelintir-melintir ayat. Ini juga berbahaya. Baik. B, bagaimana melihatnya? Ya, saya kira itu sudah diucapkan oleh Ketua MUI yang baru, Din Samsudin, bahwa perbuatan memblokir situs yang 7 ini oleh Kominfo itu bisa memicu radikal yang lain. Radikalisme yang lain. Karena nanti mereka merasa ini yang sebenarnya dimusuhi bukan karena dia anti Syiah, ya kan? Karena dia Islam. Nah, itu nanti akan timbul anggapan begitu yang lebih jauh. Bukan sekedar ya gara-gara dia anti Syiah ya. Bukan sekedar itu, nanti akhirnya ujungnya ke sana. Itu yang kita menjaga ini, kita bekerja keras. Ya kan, kita bekerja keras. Jadi jangan main-main dengan cerita Islam di negeri ini, jangan main-main. Jadi karena itu tempuhlah musyawarah. Mereka ini Al-Irsyad yang saya tahu dari zaman sebelum dia pecah, mereka pendukung asas tunggal zaman Pak Harto. Saya malah berdebat mereka. Jadi nggak usah dilakukan astung dulu, di kita istilahkan itu astung. Dia pendukung astung Pancasila sebagai asas tunggal. Babe, kalau boleh saya tanya sebentar ke Babe. Iya. Adanya pemblokiran web, adanya ISIS, apakah ini mungkin untuk mengalihkan kasus lain, menutupi kelemahan pemerintah? Mungkin nggak? Bisa aja itu satu misleading ya. Dia lakukan agar kebobrokan ekonomi sekarang ini dilupakan. Jadi dirame-ramein lah cerita Timur Tengah. Padahal cerita Timur Tengah adalah tidak semata-mata persoalan agama, tapi juga itu persoalan etnografi. Tapi Mbak, kalau hanya menceritakan perang kemudian yang radikal juga nggak adil menurut saya. Masa ada media Islam memberitakan perang kemudian. Apalagi ini namanya media dia apa izin apa enggak, Gema Islam itu kan dari Buya Hamka. Itu kan majalah Buya Hamka. Wallahu alam ya, hak patennya bagaimana? Ya kan? Kan itu Buya Hamka itu. Jadi Gema Islam itu dulunya adalah majalah punya Al-Irsyad, namanya majalah Gema. Ya, Gema. Beda lagi, Be. Ya, nggak terlalu dulu banget sih, Be. Enggak. Kira-kira tahun 2000-an. Sebelum Panji Masyarakat, Buya Hamka itu bikin Gema Islam. Iya, itu dulu. Lain lagi itu, Be. Beda lagi. Iya. Beda lagi. Sama kali, Be. Bukan, artinya ya, kalau kita mau menegakkan hukum, kita juga mesti setia sama hukum. Jadi ISIS sama IS beda lagi. Betul, Islamic State sama Islamic State, Irak and Syria itu beda, dua organisasi katanya, padahal sama. Oh gitu. Seperti Gema Islam dan Gema. Baik, kita boleh menduga-duga apa yang kemudian alasan jadi pemerintah. Tapi sebenarnya Bapak-bapak di sini bahwa memang apa yang dilakukan oleh pemerintah kita patut apresiasi, tapi harus diperbaiki juga. Tapi dari website-website yang ada juga untuk memperbaiki ya, untuk mencari. Mereka baik, tapi mungkin pasti ada perbaikan. Jamin lah. Ya, jamin dia. Orang-orang care, mereka bagus. Mantap ya. Ini juga Muhammadiyah yang hadir ya, yang hadir. Luar biasa. Radikal kan dikata radix ya Mas ya, mengakar, radikal itu kan. Radikal. Tapi kalau dari terminologi bahasa Jawa ini radikal tuh radinakal, agak nakal. Supaya nggak nakal dirangkul, jangan di stigma bahwa ini teroris dan sebagainya. Jangan digebuk. Rangkul, dengarkan mereka supaya mereka tahu apa tujuan mereka seperti apa. Mantap, alhamdulillah. Pemirsa, pemikiran yang radikal belum tentu menjurus kepada tindakan yang bersifat radikalisme, apalagi
seorang teroris. Tapi yang dilakukan pemerintah harusnya adalah merangkul dan juga melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memblokir situs-situs yang ada. Saya Canisa, mengakhiri respon pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.